Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru dan calon Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Husnul Alfia, biasa dipanggil Via. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa dikenal dengan RPP. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Apa sih kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik? Kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah kompetensi inti, yaitu KI, dan kompetensi dasar atau KD. Nah, bagaimana cara mencapainya? Cara mencapainya adalah dengan adanya kegiatan pembelajaran. Dengan apa kita bisa mengetahui pencapaiannya? Yakni tentu dengan adanya penilaian. Jadi unsur-unsur dalam RPP adalah KI dan KD, kegiatan pembelajaran dan juga penilaian. Alur pengembangan RPP adalah sebagai berikut. RPP awalnya diturunkan dari standar kompetensi lulusan atau SKL terlebih dahulu. Kemudian diturunkan ke KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dari KD kita turunkan ke silabus. Dari silabus bisa kita kolaborasikan dengan buku siswa dan juga buku panduan guru. Dari hasil kolaborasi tersebut nantinya bisa dipakai sebagai modal untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut adalah beberapa prinsip dan ketentuan menyusun RPP. Yang pertama, RPP disusun oleh pendidik secara mandiri atau berkelompok di suatu sekolah yang dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah masing-masing. Yang kedua, RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, RPP yang disusun harus memperhatikan jumlah peserta didik dalam satu kelas. Yang keempat, harus memperhatikan heterogen peserta didik. Yang kelima, adanya pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang keenam, berpusat pada peserta didik serta adanya umpan balik dari guru kepada peserta didik. Dan yang terakhir yakni adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal merencanakan proses pembelajaran, kita harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama, pembelajaran langsung, dan yang kedua adalah pembelajaran yang tidak langsung. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KI 3 dan KI 4. Pada saat Bapak Ibu Guru melaksanakan pembelajaran KI 3 dan KI 4, saat itu juga Bapak Ibu Guru menerapkan pembelajaran tidak langsung, yaitu penanaman nilai-nilai di KI 1 dan juga KI 2. Komponen dalam penyusunan RPP, yang pertama ada identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Berikut adalah contoh identitas sekolah, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau program, semester, tahun pelajaran, materi pokok, alokasi waktu di suatu pertemuan, dan semua ini harus disesuaikan dengan RPP yang ingin dibuat. Untuk kompetensi inti KI 1 sampai dengan KI 4, di mana KI 1 yaitu terkait dengan spiritual, KI 2 terkait dengan afektif, KI 3 terkait dengan kognitif, dan KI 4 terkait dengan psikomotor, di mana dari KI 1 sampai dengan KI 4 ini akan kita gunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi hanya diambil untuk satu pertemuan saja. Nah,
KD yang saya contohkan adalah KD 3.13, yakni menjelaskan pengertian program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu indikator pencapaian kompetensi 3.13.1, yakni menjelaskan pengertian program linear dua variabel, dan indikator pencapaian kompetensi 3.13.2, yakni menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ini untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ditulis adalah yang hanya akan dilaksanakan di satu pertemuan itu saja. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencakup A, B, C, D, di mana A adalah audiens atau pelaku, B adalah behavior atau hasil belajar, C adalah condition atau kondisi yang harus dipenuhi, dan D adalah degree atau tingkat penilaian. Dari yang saya contohkan adalah sebagai berikut. Di tujuan pembelajaran yang pertama, yakni melalui diskusi dan tanya jawab, yang di blok biru merupakan poin C, yaitu kondisi yang harus dipenuhi. Peserta didik yang di blok merah merupakan poin A, yakni pelaku. Dapat menjelaskan pengertian program linear dua variabel, yang di blok hijau merupakan poin B atau behavior atau hasil belajar, dan dengan benar yang di blok kuning merupakan poin D atau degree atau tingkat penilaiannya. Untuk tujuan pembelajaran yang lain juga sama. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran, saya mengambil contoh materi pokok program linear dua variabel, dan submaterinya pada pertemuan pertama adalah pengertian program linear dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran terdiri dari pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan materi pembelajaran. Di sini contoh pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan saintifik, model pembelajarannya adalah PBL, dan metode pembelajarannya adalah diskusi dan tanya jawab. Tentu di metode pembelajaran ini nantinya yang akan kita gunakan pada kegiatan pembelajaran. Komponen selanjutnya adalah media pembelajaran, yang menuliskan media yang digunakan pada saat pembelajaran dan alat atau bahan yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran harus terlihat atau tampak dalam sintaks di kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua sumber yang kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran, bisa dari buku ataupun dari sumber lain, internet dan lain sebagainya. Jika sumber belajar dari buku, penulisannya harus sesuai dengan daftar pustaka agar lebih lengkap dan lebih rinci. Jika sumber belajarnya dari internet atau web, juga dapat ditulis alamat web yang akan digunakan. Begitupun dengan alamat YouTube yang akan digunakan untuk pembelajaran, juga ditulis untuk memudahkan akses link tersebut. Komponen yang terpenting dari RPP adalah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Pada kegiatan pembelajaran harus direncanakan waktu yang dibutuhkan atau alokasi waktunya. Seperti pada contoh, pendahuluan 15 menit, kegiatan inti 50 menit, dan penutup 25 menit. Pada kegiatan pembelajaran berhubungan dengan model pembelajaran yang dipakai, yaitu sintaks atau langkah-langkah yang dipakai harus sesuai dengan model pembelajaran dan metode pembelajaran. Untuk contoh secara rinci, silahkan diakses link pada contoh RPP yang ada di deskripsi video. Komponen yang terakhir yaitu penilaian.
Teknik dan instrumen penilaian terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Jika dalam penilaian peserta didik belum memenuhi KKM, maka Bapak Ibu guru dapat mengadakan remedial agar peserta didik dapat mencapai KKM. Dan jika dalam penilaian peserta didik melampaui KKM, maka Bapak Ibu guru dapat mengadakan pengayaan kepada peserta didik. Untuk lampiran teknik dan instrumen penilaian secara rinci, silakan diakses link contoh RPP yang ada di deskripsi video. Jangan lupa Bapak Ibu guru dan calon Bapak Ibu guru, dalam RPP harus dibubuhkan tanda tangan guru mata pelajaran dan juga tanda tangan kepala sekolah. Sekian dari saya, semoga sedikit yang saya sampaikan dapat mudah untuk dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.